Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Belajar Matematika pada pembahasan mata kuliah Statistika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi kuartil, desil, dan persentil yang terdapat pada modul 4 simpangan data dengan kegiatan belajar 2 dengan judul yang sama yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, sehingga kita mengenal ada kuartil 1, Q1, kuartil 2, Q2, dan kuartil 3, Q3. Kuartil 1 dikenal juga dengan kuartil bawah, yaitu 25% dari data. 25% dari data, sedangkan kuartil 2 dikenal juga sebagai kuartil tengah, nilainya sama dengan median. Nilainya sama dengan median. Kemudian kuartil 3 dikenal juga dengan kuartil atas, yaitu 75% data. Jadi di sini 25%, kemudian di tengah 25%, sehingga kalau dari nilai terendah sampai ke tengah 50%, kemudian dari pertama sampai di ketiga adalah 75%, yaitu 25% tambah 25% tambah 25%. Selanjutnya kita akan membahas kuartil data menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu data tidak berkelompok. Kemudian kuartil untuk data berkelompok. Untuk menentukan kuartil data tidak berkelompok, yang pertama ditentukan adalah letaknya. Setelah menentukan letaknya, baru nilainya. Di mana rumus yang digunakan adalah I kali N tambah 1/4. Jadi perempatnya di sini karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian. I ini bisa diganti dengan 1, 2, 3 sesuai jenis kuartil yang dicari. N adalah jumlah data. Baik, sekarang kita akan bahas contoh. Contoh yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu untuk banyaknya data genap dengan banyaknya data ganjil. Kita bahas soal yang terdapat di dalam buku materi pokok, yaitu diketahui hasil ujian akhir statistika ekonomi 10 orang mahasiswa. Jadi N-nya sama dengan 10. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan datanya, karena di sini data belum terurut. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Selanjutnya kita tentukan kuartil 1. Jadi kita akan menentukan ketiga kuartilnya. Kuartil 1 berarti nilai I sama dengan 1. Jadi perhatikan rumus yang digunakan. Yang berubah-ubah adalah nilai I sesuai dengan kuartil yang ditentukan. Kuartil 1 berarti I-nya diganti dengan 1. Ini 1 kali 10 tambah 1/4. Yaitu 10 tambah 1, 11 kali 1. Hasilnya 11/4. 2,75. Bilangan yang diperoleh tidak bulat, tapi berupa pecahan desimal. Jadi cara menentukan nilainya, perhatikan yang sebelum tanda desimal atau tanda koma adalah 2. Maka nilai kuartil 1 terletak setelah nilai kedua atau yang disimbolkan dengan X2. Jadi dia akan berada di sini. Disimbolkan dengan X2 karena di sini angka 2. Jadi kita ambilnya X2. Sedangkan angka di belakang desimal 75, kita tulis di sini 0,75. Selanjutnya dikali dengan nilai yang terletak di urutan setelah urutan kedua, yaitu urutan ketiga. Jadi X3 kurang X2. Karena 2,75 terletak antara data ketiga dengan data kedua. Selanjutnya ganti nilainya. X2 nilainya 55, sedangkan X3 nilainya 56. Kemudian perkurangkan yang dalam tanda kurung. Selesaikan dulu yang di dalam kurung.
yaitu nilainya 1. Selanjutnya perkalikan 0,75 kali 1, hasilnya 0,75 tambah 55. Jadi selesaikan dulu operasi hitung di dalam tanda kurung, kemudian perkalian, kemudian penjumlahan. Jangan terbalik. Ya. Selanjutnya diperolehlah nilai akhir dari Q1 55,75. Kita lanjut kuartil kedua atau nilai median. Maka letak Q2 sesuai dengan yang ada di sini, I-nya ganti dengan 2. Ini yang berubah di sini, di sini angka 2. Kali 10 tambah 1 per 4. 11 kali 2 per 4 adalah 22 per 4, 5,5. Bilangan yang berada di sini, angka yang ada di sini adalah 5. Maka keduanya terletak antara data ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kuartil 2-nya akan berada di sini. Itu X5, karena dia terletak antara data ke-5 dengan data ke-6. Jadi X5 dari sini angka 5-nya 5 sebelum tanda koma, dan 0,5 ini adalah bilangan atau angka setelah tanda koma, 0,5. X6 ini karena kuartil 2-nya terletak antara data ke-6 dengan data ke-5. Ganti nilainya, X5 nilainya 65, kemudian S6 juga nilainya 65. Jadi hasil pengurangannya adalah 0. Kali 0,5 hasilnya 0. Sehingga nilai kedua adalah 65. Selanjutnya kuartil ketiga, ganti I-nya dengan 3. 3 kali 10 tambah 1 per 4. 33 per 4, 8,25. Di sini angka 8. Maka kuartil 3 terletak antara data ke-8 dengan data ke-9. Di sini dari hasil perhitungan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Q3 akan terletak di sini, yaitu antara data ke-8 dengan data ke-9. Jadi 8, tulis sini X8, kemudian 25 yang di belakang tanda desimal itu adalah ditulis menjadi 0,25. X9 kurang X8 karena 8,25 terletak pada data ke-9 dengan ke-8. Ganti nilainya X8 nilainya 78, X9 nilainya 81. Selesaikan yang di dalam kurung, 81 kurang 78 itu 3 kali dengan 0,25. Hasilnya 0,75 tambah 78. Hasilnya 78,75. Bagaimana kalau banyaknya data ganjil? Caranya sama saja sebenarnya. Hanya yang ingin diperlihatkan di sini bagaimana kalau hasilnya bulat, penentuan letaknya bukan bilangan desimal. Di sini banyaknya data ada 11. Ada 11 orang mahasiswa, jadi N-nya 11. Rumusnya setelah diurutkan, ingat kembali rumusnya I kali N tambah 1 per 4. Untuk kuartil 1, itu 1 kali 11 tambah 1 per 4. 12 per 4 sama dengan 3. Jadi yang diganti adalah I-nya 1. 12 per 4, 3. Ini hasilnya bilang bulat, berarti tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3. Maka ini adalah nilai ketiga atau S3. Nilainya adalah 56. Kuartil 2, itu letak Q2, 2 kali 11 tambah 1 per 4. 12 kali 2, 24 per 4, 6. Berarti nilai ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nilainya 65. Kuartil 3. Letak Q3, ganti I-nya dengan 3. 3 kali 12, 36 per 4, 9. Jadi 6, 7, 8, 9. Maka nilai Q3-nya 81. Jadi nilainya disesuaikan dengan hasil perhitungan letaknya. Jika desimal, maka kita harus menggunakan selisih antara nilai yang mengapit dari bilangan yang menunjukkan letaknya tadi.
Sekarang kita lanjut ke kuartil data berkelompok, di mana ada perubahan rumus. Letak kuartil pada data berkelompok yaitu I kali N per 4. Data berkelompok yang dimaksud di sini adalah data dalam bentuk distribusi frekuensi yang disajikan dalam kelas-kelas interval. Rumusnya di sini I kali N per 4, bukan lagi I kali N tambah 1 per 4. Dengan nilai kuartilnya dihitung dengan rumus QI. Jadi I-nya berganti sesuai dengan kuartil yang ingin ditentukan. L adalah batas bawah kelas interval yang mengandung data QI. F QI adalah frekuensi kelas interval yang mengandung data QI. CF adalah kumulatif frekuensi sebelum QI dan W adalah rentang kelas interval. Mari kita perhatikan dalam menjawab soal. Diketahui hasil ujian akhir statistika ekonomi 20 orang mahasiswa. Dengan tabel seperti ini, pertanyaannya nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Jadi kuartil 2 di sini tidak dibahas lagi karena itu sudah di materi ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Untuk kuartil data berkelompok kita mulai dari kuartil 1. Yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan jumlahnya. Tadi di soal sudah disebutkan bahwa 20 orang mahasiswa, tapi kalau tidak disebutkan dalam soal, maka yang dimaksud dengan nilai N adalah jumlah. Jumlah semua frekuensinya ini ke bawah. Jumlahnya ini ke bawah, ini jumlahkan, hasilnya 20. Hasilnya 20. Setelah itu tentukan letaknya. Di mana rumus letaknya adalah I kali N per 4. N-nya tadi 20, jadi 1 kali 20 per 4, 5. Berarti ada pada urutan kelima. Untuk menentukan urutan kelima, perhatikan frekuensinya. Jumlahkan dari atas, ini baru 0 di sini, artinya tidak ada. Sampai di sini jumlahnya 2, sampai ke sini jumlahnya 6. Berarti sudah terlewati, yaitu urutan kelima yang diinginkan. Jadi tidak boleh kita mengambil 21 sampai 30 karena jumlah frekuensinya baru 2. Jadi harus diambil yang persis sama dengan letak yang diinginkan, angka pada letak ini atau terlewati. Jadi kita mengambilnya ini karena jumlahnya sampai ke sini adalah 6. Jadi urutan kelima ada di dalam kelas ini. Jadi kita memperoleh kelas dari kuartil 1 adalah 31 sampai 40. Selanjutnya kita menentukan nilai-nilainya. Yang pertama adalah nilai batas bawah dari Q1. Yang diambil adalah 31. Yang ini tepi bawahnya kurangi dengan 0,5. Jadi selalu dikurangi 0,5 jika tidak ada tanda desimal pada kelas interval atau rentang. Jadi 31 kurang 0,5 diperoleh 30,5. Berikutnya frekuensi dari Q1, yaitu pasangan dari Q1 sendiri ya ini, yaitu angka 4. Ini adalah F Q1. Kemudian CF frekuensi kumulatif yang sebelumnya, karena cuma 2 kelas di sini sebelumnya 0 tambah 2. Hasilnya adalah 2. Jadi kumulatif frekuensi sebelum dari frekuensi kuartil itu, yaitu 0 tambah 2, hasilnya 2. Selanjutnya W. W adalah rentang kelas. 31 ke 40 itu ada berapa bilangan? Ada 10. Boleh juga kita mengambil selisih 2 tepi. 31 kurang 21 itu jawabannya 10. Boleh juga 40 kurang 30, jawabannya juga 10. Jadi sama saja. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus, di mana nilai Q1 adalah, ingat rumus yang dipakai yang ini, yaitu LQ1, yaitu 30,5. Di sini kemudian I kali N per 4, yaitu 5. Oke. Ini. Selanjutnya kurang CF. CF ini 2. Kemudian FKI 4. Sini. Dan yang terakhir kali W. W-nya 10. Seperti biasa perhitungannya selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung.
diperoleh 3/4. Kemudian perkalian 3 kali 10, 30/4. Selesaikan 30/4, 7,5. Tambahkan dengan 30,5 diperoleh 38. Jadi nilai Q1 adalah 38. Untuk mengecek bisa juga cocokkan jawaban akhir yang diperoleh dengan kelasnya. Apakah nilai yang diperoleh berada di dalam interval? Dan ini betul, dia terletak di dalam interval 31 sampai 40, 38. Itu cara menentukan kuartil 1. Kuartil 3 kurang lebih sama. Cara menghitungnya hanya perlu diperhatikan di sini adalah letak Q3. Jadi I-nya yang ada di sini ini ganti dengan 3 kali 20/4, 15. Nah, jadi kita mencari frekuensinya sampai menemukan 15 atau lewat 15. Ke sini jumlahkan baru 2, ke sini jumlahkan 0 tambah 2 tambah 4, 6, belum ketemu 15 atau terlewatkan. Ke sini 7, tambah 3, 10, belum, tambah 2, 12, tambah 5, 17. Berarti sudah terlewatkan. Jadi kita peroleh kelas Q3 yaitu 71 sampai 80. Dengan LQ1 ambil ini tepi bawahnya 71, ingat kurangi 0,5. Hasilnya 70,5. Kemudian FQ1 yaitu frekuensinya sendiri yaitu 5. Kemudian CF adalah jumlah frekuensi sebelum dari yang dipilih tadi, sebelum 5 ini, yaitu ada 12. 0 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Jawabannya adalah 12. W-nya sama 10. Kemudian nilai Q3 masukkan satu persatu sesuai dengan rumus ini. Di mana yang pertama diambil adalah LQI, yaitu LQ3. Jadi ini terusnya di sini 3 ya. 3, ini juga 3. Oke. 70,5 yaitu ini LQ3. Kemudian I kali N, ini I kali N per 4 yaitu nilainya 15. Ini oke. Kemudian kurang CF, CF-nya 12. Oke. Per FQ3 yaitu 5 kali W10. Selesaikan dalam kurung 3/5 kali 3 dengan 10, 30/5, jawabannya 6, tambah dengan 70,5. Hasilnya 76,5. Itu contoh cara cara menentukan kuartil data berkelompok. Sekarang kita akan lanjut ke desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian. Jadi kalau tadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian desil sampai 9. Desil 1 yang disimbolkan dengan D1, desil 2, D2, seterusnya sampai desil 9. Jadi desil 1 artinya adalah data yang terletak pada 10% pertama, desil 2 20% pertama, dan seterusnya sampai di 9 yaitu 90% data pertama. Cara menghitungnya prinsipnya sama saja dengan kuartil. Perbedaannya di sini hanya pada pembaginya. Pembaginya untuk desil adalah 10 dengan simbolnya yaitu D. Perhatikan data umur 10 penghuni panti jompo di bawah ini, tentukan nilai desil keempat dan desil ketujuh. Jadi sebagai contoh hanya 2 desil yang dihitung di sini yaitu desil keempat dengan desil ketujuh. Langkah pertama yang kita lakukan, urutkan dulu. Cek apakah ini sudah terurut belum ya, 75 dengan 63. Jadi diurutkan dulu, diperoleh bentuk seperti ini. Setelah itu ingat N-nya 10. Tentukan letaknya. Di mana letaknya adalah I kali N tambah 1 per 10. Berarti desil keempat adalah 4 kali 10 tambah 1 per 10. Yaitu 4,4. Ternyata hasilnya berupa bilangan desimal. Berarti kita menggunakan data antara. 4,4. Jadi yang bulatnya adalah 4. Desimalnya adalah
0,4. Data keempat berarti 4,4 terletak antara data keempat dengan data kelima. Ini X4, sedangkan ini adalah X5. Jadi dipilih 4 dengan 5 karena 4,4 terletak pada 4 dengan 5. Jadi kita tulis menjadi X4 karena di sini angka sebelum koma 4, 0,4 karena angka di belakang koma juga angka 4. X5 dikurang X4. Ganti nilainya 75 tambah 0,4 kali 78 kurang 75. 78 kurang 75 hasilnya 3 kali 0,4, 1,2. Tambahkan dengan 75, diperoleh 76,2. Sedangkan desil ke-7, I-nya ganti dengan 7. Yang lain tetap, berarti 77 per 10, hasilnya 7,7. 7,7 berarti datanya terletak antara 7 dengan 8. Ini sudah 5 ya, X5, X6. Maka X7 di sini, X8 di sini. X8. 7,7 itu X7 tambah 0,7, S8 dikurang S7. S8 adalah 84, S7 adalah 81. 84 kurang 81, 3 kali 0,7 yaitu 2,1. Tambahkan dengan 81 diperoleh 83,1. Ini contoh untuk desil data yang tidak berkelompok. Bagaimana kalau data berkelompok? Rumusnya mirip dengan kuartil. Perbedaannya pembaginya 10. Oke, dan rumusnya juga perbedaannya hanya di sini. Kalau kuartil per 4 ini per 10. Sekarang coba kita perhatikan dalam perhitungan soal dengan cara yang sama tadi, dengan menggunakan tabel yang sama tadi. Di sini kita hanya membahas dua contoh, yaitu desil kedua dengan desil ke-7. Oke, desil kedua, I-nya 2. I-nya 2, 2 kali 20 per 10. Jadi I-nya dari desil kedua, ganti I-nya 2, N-nya ini 20 per 10. 40 per 10 hasilnya 4. Jadi terletak pada data keempat. Hitung ini jumlahnya kalau sampai di sini frekuensinya 0 tambah 2 baru 2. Kita menginginkan sampai urutan keempat. 2 tambah 4, 6. Berarti sudah terlewati. Kalau di sini sudah terlewati urutan keempat. Jadi kita mengambil 31 sampai 40 sebagai kelas dari D2. Selanjutnya LD2 atau batas bawah dari kelas kedua. Ambil tepi bawahnya 31 kurang 0,5. 30,5. Kemudian frekuensinya dari kelas desil kedua ini adalah 4. Kemudian CF, frekuensi kumulatif sebelum frekuensinya ini desil kedua, ada 2 di sini frekuensi 0 dengan 2 jumlahkan. Hasilnya 0 tambah 2 itu 2. Dengan panjang kelas 10, 31 kurang 21, 10. Masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, rumus yang digunakan ya ini LDI. 30,5 dari sini, kemudian tambah I kali N. I kali N. Jadi lihat rumus ini I kali N per 10, jawabannya 4. Tulis di sini 4. Dikurang CF. CF di sini 2. Dikurang 2. Per 4. 4 ini yang mana? Yaitu FDI. Yaitu 4 di sini. Kali 10. Selesaikan dalam kurung 2 per 4 kali 10. Kali 2 kali 10, 20 per 4. Jawabannya 5. Tambahkan dengan 30,5 hasilnya 35,5. Selanjutnya desil ke-7. Yang berubah adalah nilai I-nya. 7 kali N. N-nya 20. 7 kali 20 per 10. 7 kali 20, 140.
bagi 10. Jawabannya 14. Coba kita hitung di sini. Ke sini, jika kita hitung sampai di sini 2, sampai sini 6, sampai sini 7, tambah 3 10, 12, tambah 5 17. Berarti urutan ke-14 ada di dalam sini. 71 sampai 80. Jadi kelas desil ke-7 adalah 71 sampai 80 dengan batas bawahnya ambil yang ini, ambil 71 kurangi 0,5, 70,5 dengan frekuensinya adalah ini 5, frekuensi desil ke-7 adalah 5. Ini. Kemudian CF12. CF12 ini adalah jumlah frekuensi sebelum angka 5 ini. Ini jumlahnya 12. Dengan panjang kelas 10. 71 kurang 61. Nilai D7, ingat, sandingkan dengan rumus ini. Yang pertama adalah LD7 yaitu nilainya 70,5. Kemudian I kali N per 10 nilainya adalah 14. Ini 14 dikurang CF. CF-nya adalah 12. Sini 12 per F. Frekuensi dari desil ke-7 5. Kali W 10. 14 kurang 12 itu 2 per 5 kali 10. 20 per 5 4 tambah 70. Hasilnya 74,5. Ini contoh desil data berkelompok. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu tentang persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian. Diingat saja kata persen. Menjadi 100 bagian. Jadi P1 adalah data yang terletak pada 1% pertama. P2, P3 sampai P99. Jadi P99 berarti 99% pertama. Rumus yang digunakan mirip antara kuartil dengan desil. Perbedaannya di sini adalah pembaginya 100 dan simbolnya yaitu persentil. Huruf pertamanya P, ambilnya di sini P. Selanjutnya kita coba hitung persentil data tidak berkelompok. Di sini hasil ujian akhir statistik ekonomi untuk 17 orang. Ini adalah nilai N. 17 orang mahasiswa. Kita ambil dua contoh saja, persentil 30 dan persentil 80. Ini datanya sudah terurut, kita tidak perlu urutkan lagi. Persentil 30, tapi nilai N-nya, nilai I-nya ganti dengan 30, nilai I yang ini. Di 30 kali N-nya 17, ini di atas 17 tambah 1 per 100. 540 per 100. Itu 5,4. Ternyata tidak bulat. Ingat, berarti di persentil 30-nya terletak pada data kelima dengan data keenam. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia berada di sini antara data kelima dengan data keenam. Ditulisnya X5 karena di sini sebelum tanda koma angka 5. Tambah 0,4 karena angka 4 ini di belakang tanda koma. X6 dikurang S5 karena ini terletak pada data urutan ke-6 dengan ke-5. Ganti nilainya 57 X5-nya sedangkan S6-nya 65. Selisihnya adalah 8 kali 0,4 3,2. Jadi 57 tambah 3,2 adalah 60,2. Bagaimana dengan persentil ke-80? Ya, yang diganti cuma I-nya di sini menjadi 80. 80 kali 18. 18-nya dari 17 tambah 1. 1440 per 100. 14,4. Maka persentil ke-80 terletak pada urutan ke-14 antara 14 dengan 15. Ditulisnya ambil dulu yang bulatnya 14, tulis 14 tambah bilangan desimalnya yaitu 4, tulis 0,4. 14,4 terletak antara data ke-15 dengan 14.
Jadi 81 tambah 0,4 kali urutan ke-15 ini 81, urutan ke-16. Maaf, urutan ke-15 90, urutan ke-14 81. 90 kurang 81 itu 9 kali 0,4 3,6 tambahkan dengan 81. Jawabannya adalah 84,6. Sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir adalah persentil data berkelompok. Sama dengan dua materi sebelumnya, kuartil dan desil. Tentukan dulu letaknya I kali N. Jadi diingat kalau berkelompok tidak ada tambah satunya, langsung I kali N. Rumusnya juga di sini sama dengan materi sebelumnya, pembedanya hanya di sini per 100. Ini juga pembedanya di sini juga per 100. Oke. Sekarang kita akan menentukan nilai persentil 40 dan persentil 80. Ini persentil 40, N-nya jumlahkan seperti yang tadi. Kita menggunakan tabel yang sama, jadi menghitungnya lebih gampang karena sudah tadi ya. N-nya 20, letak P40, I-nya ini ganti 40. 40 kali 20, 800 per 100. Jawabannya 8. Oke, hitung kembali. 2 tambah 4, 6, belum ya. Tambah 1, 7, belum ketemu. Sini tambah 3, 10. Berarti ada di dalam sini. Jadi kelas P4 yaitu 51 sampai 60. Jadi alasannya berhenti ini ya. Kalau di sini berhentinya di angka 1, ini kan totalnya baru 2 tambah 4, 6 tambah 1, 7. Baru 7. Yang diinginkan 8, berarti 7 tambah 3, 10. Berarti sudah terlewati. Oke, dengan L-nya yaitu tepi bawahnya 51, ingat kurangi 0,5. Dan nilai frekuensinya adalah 3, yang ini. Kemudian CF-nya adalah jumlah frekuensi sebelumnya, yang ini. Mulai dari 0 sampai 1. 2 tambah 4 tambah 1, nilainya 7. W-nya 10, yaitu 51 kurang 41. Masukkan ke dalam rumus dengan mengikuti ini. L, nilai L-nya 50,5. Kemudian I kali N per 100, 8. Yang ini. Dikurang CF 7 per F dari frekuensi dari persentil 43 kali 10. Selesaikan dalam kurung 8 kurang 7, 1 per 3 kali 10. 10 per 3. 3,33 tambahkan dengan 50,5. Hasilnya 53,83. Selanjutnya persentil ke 80, ganti I-nya dengan 80, ini ganti dengan 80, nilai I yang ada. Kali 20 yaitu 1600 per 100, 16. Hitung kembali, 0 tambah 2, 2, tambah 4, 6, tambah 1, 7, tambah 3, baru 10, tambah 2, 12, belum ya, tambah 5, 12 tambah 5, 17. Berarti sudah terlewati angka 16. Jadi 71 sampai 80 itu adalah kelas persentil ke 80 dengan L atau batas bawahnya 71 kurang 0,5 dengan nilai F-nya 5. Ya 5, kemudian frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Ini sebanyak 12. 0 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 12. W yaitu rentang kelasnya 71 kurang 61 atau 80 kurang 70, 10. Masukkan ke dalam rumus, nilai L-nya 70,5. Tulis di sini. Kemudian I kali N per 100 yaitu ini 16 kurang CF, CF-nya ini 12 per F, F-nya 5 kali W, W-nya 10. 16 kurang 12 itu 4 per 5. 4 kali 10, 40 per 5. Hasilnya 8. Jadi nilainya adalah 78,5. Itu nilai persentil 80. Jadi kuartil, desil, dan persentil itu prinsip
kerjanya sama saja ya. Untuk data tunggal urutkan dulu, sedangkan untuk data berkelompok tidak perlu diurut lagi. Nah, selanjutnya tentukan nilai letaknya. Pembedaannya kalau kuartil itu pembagi 4, kalau desil pembagi 10, kalau persentil pembagi 100. Selanjutnya gunakan rumus. Yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur yang ada di dalam rumus itu, cara menentukan unsur-unsurnya itu satu per satu. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.